Tapi ini kasusnya beda. Nanti akan lihat keanehan pertama. Apakah apa peranan dari mereka, kita nggak tahu. Biarkan kepada penyidik. Itu yang pertama ya. Oke. Sesudah itu ada buka rekening kedua, rekening atas nama siapa? Atas nama Floreta. Itu siapa itu Floreta? Floreta adalah ibu dari Winda dan istri dari Herman Lunardi. Itu berapa duit? Yang masuk ke Floreta adalah 5 miliar. Itu duit dari siapa? Duit apakah dibawa tunai oleh pembuka rekening atau dari mana asal duitnya? Dari transfer. Dari siapa? Dari suaminya. Herman Siapa Lunardi. nama suaminya? Herman Lunardi. Lagi-lagi orang yang sama. Ya. Ya? Ya. Jadi baik rekening buku tabungan pertama, yang kedua uangnya dari Herman Lunardi. Oke. Total semuanya berapa? 5 miliar untuk ke Floreta. Berarti total semuanya jadi si dua-duanya 22,9. Oke. Pertanyaan pertama. Rekening atas nama si Winda mulai dibuka bulan berapa? Winda 27 Oktober 2014. 2014. Berapa dijanjikan bunga oleh Bank Maybank? Pada waktu itu rate yang berlaku di Maybank sekitar 7%. 7%. Oke. Ya. Pertanyaan yang paling esensial, ini pertanyaan kedua yang sangat penting agar wartawan bisa menilai, dan ini adalah bagian dari hak jawab. Pernah nggak Maybank membayar bunga kepada Widya dan Floreta, dan kepada siapa dibayar? Nah ini camkan ini. Kalau Anda ahli hukum pasti akan bisa menganalisa. Coba. Ya. Kemana? Kalau itu rekening normal kan ada bunga masuk tabungan kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya, waktu Maybank membayar, dalam hal ini diwakili oleh si A ini yang tersangka sekarang, pernah nggak membayar bunganya atas dua tabungan ini, dan dibayar dari mana uangnya dan kemana dibayar? Jawab. Ya. Jadi kita meneliti rekening A baik di Maybank maupun di bank Itu lain. adalah pimpinan cabang yang tersangka sekarang ya. Ya. Dari situ kita melihat ternyata ada aliran dana dari A ini kepada orang tua dari nasabah, kepada Herman Ada Lunardi. aliran dana dari si A Ya, kepada siapa? kepada Herman Lunardi. Oke. Aliran dana dari si A ini dari rekening mana? Dari rekening A di Maybank, dari rekening A di bank lain, dan juga Bank apa? Saya dengar ada bank apa lagi selain Maybank? bank lain, satu lagi bank. Nggak apa-apa, Ya. sebutin aja kan tidak Dari BCA, rekening A di BCA. Kalau Anda pintar, tabungan di Maybank, tapi bunganya dibayar dari tabungan pribadi dari si A di BCA. Cuk. Dan bukan ke nasabah, tapi ke orang Dan nasabah. bukan ke rekening tabungan dari si Nasabah. Windia maupun Floreta, tapi ke siapa? Ke Herman Lunardi. Keanehan kedua. Jadi bunga itu dibayarkan dari rekening pribadi dari si pimpinan cabang yang ada di bank lain. Harusnya kan, kalau Maybank kan harusnya Maybank yang bayar bunganya kan, tapi ini dari bank lain. Betul. Pertanyaan ada, pernah nggak ada protes dari pemilik rekening? Kenapa bunga tabungan saya dibayar dari rekening pribadi si pimpinan cabang dari bank lain dan dibayarkan ke orang lain? Pernah nggak ada protes? Tidak pernah. Tidak ada protes. Tidak ada. Anda mungkin punya simpanan Simpedes ya. Simpedes cuma 10 juta. Anda pasti marah-marah kalau tabungan Anda bunganya dibayar ke orang lain. Oke, itu keanehan kedua. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi tadi keanehan pertama, buka rekening bank, kartu ATM-nya tidak diambil dari pimpinan cabang. Itu pengakuan si pimpinan cabang. Sampai hari ini nggak diambil-ambil. Kartu ATM-nya loh, itu kan untuk alat untuk ngambil duit. Yang kedua, bunga atas tabungan tersebut tidak dibayarkan dari Maybank ke rekening di Maybank, tapi dari rekening pribadi di BCA dari si A dibayarkan ke rekening pribadi dari si orang tuanya yang asal dari uang tersebut. Tidak ada protes. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Anda kan tadi mengatakan bunganya 7%. Dengan uang segitu, untuk periode 2014 sampai 2016. Kenapa saya ambil 2016? Karena katanya akhir 2016 uang itu raup. Ya. Berapa jumlah yang dibayarkan oleh si A ke rekening si bapaknya tadi, yang dianggap sebagai bunga? 5
Berapa? 576 juta. 576 juta. Jadi ada aliran uang dari si A ke siapa? Herman Lunardi. Siapa itu, bapaknya kan? Ya. Dan suaminya si itu kan? Ya. 576. 76. Dianggap itu untuk apa? Untuk bunga. Sesuai pengakuan A itu untuk pembayaran bunga. Ini pengakuan A di kepolisian Ya. bahwa itu adalah untuk pembayaran bunga. Ya, itulah tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum dari Maybank. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Pak Eko, tadi ternyata dikatakan ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh pihak Maybank. Ternyata pelapor ini mentransfer bunga tabungannya kepada rekening lain dan bukan atas namanya. Sebenarnya hal seperti ini apakah umum dilakukan atau memang ada permainan di sini, Pak Eko? Ya, setahu saya ya itu nggak umum ya. Wong kita nabungnya di bank tertentu ya, misalkan di Maybank tadi ya harusnya dapatnya bunga dari Maybank gitu. Bahkan di dalam rekening koran atau kita print aja lah buku tabungan kita itu nanti ada kode-kode itu Mas ya, Mas Wilson. Jadi situ nanti akan kelihatan kode sekian ini adalah pembayaran bunga, ini kode sekian administrasi gitu itu ada. Jadi saya rasa cukup clear sih sebetulnya kalau kita lihat di buku tabungan biasanya halaman terakhir atau di dekat sampul itu ada itu ya, kode sekian adalah kode apa gitu ya. Ini apakah uang masuk atau uang keluar, terus berapa bunga, berapa administrasi itu sebenarnya clear di situ ya. Sebetulnya kalau nah inilah kenapa kemudian pemerintah melalui LPS itu mendorong kita juga untuk rutin ya, setidaknya sebulan sekali atau ya periodenya bisa berkala lah gitu untuk nge-print atau mencetak buku tabungan kita itu supaya kelihatan gitu. Jadi begitu ada case ya, sebetulnya ini kan ada case terus melapor ya, itu bagus ya dalam konteks sebagai konsumen. Kita juga tentu saja harus kalau menemukan keanehan di dalam apa yang kita pahami tentang tabungan kita dengan bank itu ya kita harus sudah melapor ya. Nah terus cuma di sisi lain tadi kan beberapa aspek, nah ini ya tapi kan yang tahu data kan ini perbankan kan ini ya, setelah ditelusuri tadi makanya saya bilang sebenarnya setiap kegiatan transaksi di dalamnya pasti ada datanya dan ternyata ada aliran-aliran itu dan mulailah kemudian dilihat ya ada ternyata dari bank lain masuk sebagai pembayaran bulanan itu nggak wajar sebetulnya ya kayak gitu. Nah dan juga mungkin ada hal-hal lain yang tadi juga sempat disampaikan dan ini ya wajar kalau kemudian banknya juga menunggu ya proses hukumnya seperti apa sehingga kemudian nanti akan clear gitu. Jadi harus ada titik terang memang begitu sebelum kemudian apakah memang ini harus diganti atau nanti yang berlanjut ke kasus hukum berikutnya, kira-kira begitu. Nah, untuk sistem penggantian uang sendiri di Indonesia, seberapa besar peran LPS untuk membujuk pihak bank ataupun pelapor untuk tadi mengembalikan uang yang meskipun besarannya hanya 10% dari uang tabungan dari pihak pelapor? Oke, jadi yang dijamin oleh LPS ya itu memang ya rekening 2 miliar ke bawah begitu. Maksimal 2 miliar katakanlah gitu ya. Nah, sehingga di atas itu memang tapi ini kan case-nya itu adalah kalau banknya ditutup kira-kira begitu ya. Kan ini berbeda sebetulnya. Itu sebenarnya kurang terkait ya dengan apakah nanti 2 miliar harus ganti enggak, bukan begitu, tapi karena ini case-nya adalah dengan perbankannya begitu. Saya rasa lebih tepatnya adalah bagaimana mengklirkan dulu sebetulnya seperti apa kasus ini begitu, baru kemudian bisa masuk ke tahap bagaimana proses kemudian penggantiannya gitu kan. Karena ini agak berbeda ya. Yang satu adalah yang 3T itu ya tercatat di rekening bank, terus kemudian juga tingkat bunganya itu ya juga tidak melebihi dari bunga simpanan, terus kemudian juga nasabah tidak melakukan perbuatan yang kira-kira macam kejahatan lah ya pada perbankan itu baru kemudian itu record gitu. Memang dalam prakteknya ya saya nggak tahu berapa besarnya, tapi kan kadang memang ada bunga-bunga yang di bawah tangan gitu kalau di LPS artinya kesepakatan ya itu tidak seperti standar seperti yang dijamin LPS. Nah itu ya nggak dijamin ya, yang dijamin adalah yang nabungnya sesuai dengan bunga yang disepakati atau dijadikan acuan di LPS itu begitu. Tahu saya itu. Nah cuma
Kalau ini sih, ini antara bank dengan nasabah ini, tahu saya. Baik. Nah, untuk saat ini memang kasusnya masih berjalan, kita sama-sama masih menunggu sebenarnya seperti apa yang terjadi antara nasabah dan juga pihak bank ini. Nah, tapi baiknya yang dilakukan oleh para nasabah lainnya yang mungkin juga menyimpan uang dalam jumlah banyak, apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah harus membagi-bagi uang ke berbeda bank atau menginvestasikannya dalam bentuk lain? Ya, sebetulnya ini pilihan ya. Kalau mengantisipasi misalkan sampai ini case ya, misalkan sampai banknya ditutup gitu, terus kemudian ya itu memecah ke beberapa bank, itu bisa, kan artinya kan yang dijamin 2 miliar, di atas 2 miliar kan tidak dijamin dalam konteks kalau banknya ditutup sebetulnya begitu. Ya itu tidak harus selalu dilakukan, tetapi menurut saya yang lebih penting adalah tadi ya, melakukan bagaimana itu tercatat ya, terus kemudian kita rutin menerima laporan atau kita proaktif lah, kira-kira begitu. Nah, kata proaktif ini penting ya bagi para nasabah ya, untuk selalu mencoba ya mengupdate, apalagi sekarang kan modelnya sudah banyak tuh, digital banking ya, bisa dari mobile phone juga begitu. Itu penting untuk kita selalu melihat gitu, kira-kira ada kejanggalan enggak di dalam rekening yang kita miliki di bank, uang kita yang ada di bank gitu. Itu untuk membantu ini juga gitu ya, kalau misalkan tiba-tiba ada case langsung kita tahu gitu. Nah, saya rasa kalau langkah itu saja dilakukan oleh setiap nasabah, nah itu sudah bisa meminimalisir begitu terhadap case-case semacam ini ya. Proaktif kita ya, syukur bisa secara berkala mengeprint, mencatatkan rekening kita tadi ya di buku tabungan, atau setidaknya melihat gitu ya kepada saldo kita mungkin melalui aplikasi atau melalui instrumen yang lain gitu ya, atau datang langsung ke bank dicek, kira-kira begitu. Itu salah satu caranya gitu. Nah, soal apakah investasi yang lain, nah itu kan pilihan. Kita nabung itu memang tujuannya investasi atau sekedar untuk menjaga atau memudahkan kita ya, pokoknya kita simpan aja gitu. Ya seperti case-nya ini kan 20-an miliar ya, sebetulnya itu kan mungkin ada sebagian, wah ini harusnya nggak hanya di tabungan tapi di investasi, ya itu pilihan-pilihan gitu ya. Kalau itu kan preferensi orang, tapi secara umum kalau kita menabung di bank ya untuk memastikan uang kita aman, secara keseluruhan sebetulnya mekanisme pengamanannya itu saya masih confident ini tetap aman, tapi memang bisa saja terjadi case by case karena memang secara keseluruhan sistem itu kan dua hal ya. Pertama memang adalah sebuah aturannya sendiri ya, yang dibuat sudah berlapis-lapis, tapi kan tetap manusianya di dalamnya juga harus patuh dan taat gitu kan. Ini kan makanya begitu ditelusuri kan ada yang jadi tersangka gitu ya. Nanti kan tahap berikutnya dari penelusuran data-data tadi akan kelihatan sebetulnya gitu, kira-kira ini letak fraudnya itu di mana, kok bisa orang punya uang miliaran di bank tiba-tiba habis, kira-kira gitu Pak Firdan. Baik, artinya nasabah harus aktif untuk selalu mengecek rekening, jika ada kejanggalan langsung melaporkan ke pihak bank, seperti itu ya Pak Eko. Terima kasih Pak Eko Listianto. Aktif dan ini ya, satu lagi ini ya, menjaga kerahasiaan data ya, jangan terlalu gampang ngasih ke siapapun. Siap Pak Eko, terima kasih Pak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef atas waktunya di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, usai jeda kami akan masih mengajak Anda untuk berbincang kembali mengenai hal ini, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.